Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, titah ke-9 dan titah ke-10. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa,
Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 22, dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 29. Kita dapat membacanya secara bergantian. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah warta jemaat gereja kita hari ini Minggu 14 Juni 2020. 1. Nama Minggu Dum Trinitatis. Topik Minggu Pasiligma Hamokuson atau Jowilah Tamatan. A. Ibadah Minggu. Minggu ini 14 Juni 2020 gereja kita telah memulai ibadah Minggu seperti biasa. Kami mengimbau jemaat untuk selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah dan panitia gugus tugas gereja kita dalam setiap ibadah. Gereja kita juga melaksanakan ibadah secara live streaming di rumah masing-masing pada pukul 6 WIB. Gereja kita mengimbau untuk ibadah pagi 1 dan 2 serta siang diikuti oleh jemaat dewasa, orang tua dan lansia. Sementara untuk ibadah sore dikhususkan jemaat remaja dan apostol. Demikian untuk dapat dimaklumi. B. Pertanian web. Sehubungan dengan kondisi new normal yang kita jalani sekarang, mulai minggu pertama bulan Juli tahun 2020, gereja kita merencanakan pelaksanaan pertanian web yang diadakan di gereja kita pukul 19.30 WIB. A. WIB 3, 4, 6, 7, 9, dan 11 melaksanakan pertanian web setiap hari Selasa. B. WIB 12, 14, 16, 17, 18, dan 19 melaksanakan pertanian web setiap hari Rabu. C. WIB 1, 2, 5, 8, 10, dan 13 melaksanakan pertanian web setiap hari Kamis. C. Pelajar sini tahun 2019-2020 diberitahukan kepada seluruh pelajar sini tahun ajaran 2019-2020 agar hadir pada hari Minggu 28 Juni 2020 pukul 15 WIB bertempat di Gereja HKBP Sukajadi untuk melaksanakan kembali proses
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Selamat pagi. Pagi hari yang sangat indah ini kita berkumpul di gereja kita. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita membuka hati dan pikiran kita. Kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Saya akan membacakan buat kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Di bawah judul perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai ketamakan, tentu tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena kalau ada batasan berarti dia tidak tamak. Kalau berbicara tentang ketamakan berarti memang tidak ada ukuran. Sekaya-kayanya manusia, ketika dia mendapatkan sebuah keuntungan, dia tidak akan mungkin menolak. Karena kenapa? Karena ketika kita memiliki batas, itu berarti tidak tamak. Tapi eksistensi manusia sesungguhnya dimungkinkan untuk menjadi manusia yang tamak. Itu dimungkinkan. Mari kita lihat. Kalau kita ingat perjalanan kehidupan kita dari belakang, itu daftar gaji misalnya, kalau kita memang menerima gaji bulanan, daftar gaji yang sedikit dulu itu cukup. Nah, kemudian naik, kemudian cukup juga, naik lagi, cukup juga. Bahkan ketika sudah mencapai dia sebenarnya kategori lebih, itu juga masih cukup sama kita, kan gitu. Lalu kita mulai berpikir sekarang ini, sekarang saya mau memiliki gaji sekian, kenapa ya dulu sekian cukup, terus sekarang yang sekian ini kenapa saya tidak bisa nabung juga? Nah, ini menjadi persoalan. Ternyata kenapa? Karena kebutuhan manusia terus meningkat. Karena apa yang kita perlukan itu terus meningkat. Inilah
yang ingin kita nyatakan dalam firman Tuhan saat ini, bagaimanakah kita memanage kehidupan kita, bagaimana kita memanage keperluan kita, sehingga kita tidak masuk dalam kategori orang yang tamak. Apa firman Tuhan yang katakan kepada kita? Ada 3 hal. Yang pertama sekali, jangan gunakan orang untuk melegitimasi ketamatan kita. Situ tadi ada ceritanya, seorang bilang, "Guru, katakan dulu kepada saudaraku supaya dia mau berbagi harta warisan dengan aku." Pertanyaannya, emang dia nggak dapat? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, itu saudaranya, adiknya, atau siapa? Ngapain bagi-bagi harta sama dia kalau bukan satu orang tua? Kan ini menjadi pertanyaan ya. Katakan dulu sama saudaraku, saudara ini siapa? Amang boruna do, bapak tuana do, kita nggak tahu. Tapi kalau nama kamaranggi, pinodohonna, atau kakaknya atau abangnya satu, berarti satu orang tua. Nggak mungkin dia nggak dapat. Tapi kalau orang lain, ngapain urusan dia? Ngapain menjadi urusan dia harta warisan dari orang lain, sekalipun masih bersaudara? Itu tidak mungkin. Itu sebabnya Yesus sudah tahu, oh ini orangnya tamak nih. Dia mau pakai aku untuk melegitimasi seolah-olah dia benar. Dalam pemahaman ini kita ingin melihat seperti ini. Saudara-saudari, zaman sekarang banyak sekali orang pusing bukan gara-gara dia kekurangan atau kelebihan, bukan. Tapi banyak sekali manusia-manusia sekarang ini pusing hanya gara-gara dia menghitung harta orang. Banyak ngitung-ngitung harta orang. Mbok Inem udah punya emas 2. Dia tahu harta orang, tetangganya dia tahu, tapi hartanya sendiri dia nggak tahu. Itu persoalannya. Dia ngitungin. Dapat dari mana dia ya? Dia pusing gara-gara harta orang. Hartanya sendiri nggak dihitung-hitung. Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Kita menjadi sakit, kita menjadi terbeban hanya gara-gara melihat orang tuh makin naik perekonomiannya. Tetapi dia tidak berusaha dalam kehidupannya. Itu sebabnya menjadi persoalan bagi dia ketika dia tidak memahami anugerah Tuhan yang diberikan dalam kehidupannya. Pernah suatu ketika saya melayani di tempat ketiga, SK ketiga, di daerah Sumatera ini, tapi bukan di sini. Malam-malam pulang dari mertapian, pulang dari bersih-bersih badan, kami harus melewati ladang. Itu udah kira-kira jam 6 lewat. Kami berjalan dari sungai, kemudian sampai di ladang, kami kaget ada suara nangis anak kecil. Pemikiran udah ngelantur kemana-mana. Teman saya sendiri yang ikut pada saat itu sudah bilang, biasa lu emang kita di songoni, tarbehi di suara nasokari deh. Apa ini suara yang gak kedengeran yang dipikir gue. Tapi ya itu terdengar suara nangis. Kayaknya dari sana. Ayo kita pulang. Enggak, kita coba dulu. Kayaknya suara anak-anak loh, aku bilang. Bener. Sampai di situ ada gubuk-gubuk ya, molo bisa didok sopo-sopo. Ya, di porlak di ladang itu sopo-sopo. Jadi ada gubuk-gubuk situ. Anak itu di situ duduk. Dia nangis. Saya bilang, "Kenapa kamu nangis?" Begitu dia menenggakkan kepalanya, aku bilang, aku kenal ini, anak ini. Saya kenal orang tuanya. Nanti juga kita pulang ke rumah, kita lewati rumahnya. Ayolah saya antar pulang. Begitu kami berjalan mau pulang, sampai depan rumahnya saya gedor rumahnya. Oh rasa mana? Bisa di? Aduh, amang padita manulang. Dia buka. Bah, ayah emang. Edang anakmu naon? Ini anakmu enggak? Terus bapak ini, kok dari mana kau? Orang itu lagi makan melingkar, tapi bapaknya nggak sadar satu anaknya nggak di situ. Karena anaknya ada berapa? 17. Dia nggak tahu miliknya sendiri. Dia tidak menyadari miliknya sendiri. Dalam hati saya, ya ini abang-abangnya juga lucu amat. Makan asik-asik, adiknya nggak tahu di mana. Nggak ada yang saling mengabsen misalnya. Ini mah ada di sini nomor 3 kemana? Nggak ada. Banyak yang begitu orang tua nih, juga dia nggak tahu. Saya donang. Bisa dah hai orang mungkin atau anak-anak. Dia nanya kepada anaknya, siapa namamu? Masa orang tua yang kasih nama?
Orang tua yang nggak tahu nama anaknya, atau dia tidak tahu bagaimana anugerah Tuhan. Ketika dia datang ke gereja, pulang dari situ, istrinya nanya kepada suaminya, "Pak, tadi ngelihat nggak bajunya borusi tangan kamu?" Jadi dia nanya, "Itu loh yang begini." "Oh, dah," kata suaminya. "Enggak, saya nggak lihat." "Nggak melihat ya papa ya. Kalau borusi mandulang itu bapak lihat nggak?" "Enggak." "Terus, oh bapak juga nggak melihat." "Oh, kalau boru nababan itu bapak lihat?" "Mana tidak lihat itu," kata bapaknya. Terus istrinya marah. "Loh, bapak ini gimana sih? Saya kan yang baik-baik. Terus bapak ngapain ke gereja?" Yang salah sebenarnya siapa sih? Istrinya. Ngapain istrinya ke gereja? Dia malah marahin suaminya. "Terus bapak ngapain ke gereja?" Lah istrinya kalau cuma mau melihat fashion show ngapain datang ke gereja? Dia tidak menyadari karena dia ada rasa iri dengan orang. Itu sebabnya menjadi persoalan ketika dia tidak mampu disaingi oleh orang mengenai style, mengenai ke daya milik ataupun harta, itu sudah masuk dalam kategori tanah. Itu sebabnya jangan minta orang untuk melegitimasi itu, benar atau enggak. Nah, sering banget di gereja-gereja legitimasi itu melalui khotbah. Begitu selesai dengar khotbah dia bilang gini, "Wah, sudah dengar kamu khotbahnya Pendeta Kadirman bilang kan? Jangan rakus dengan harta." Oh, dia nasihatin nih saudaranya, "Jangan rakus dengan harta. Tidak boleh rakus. Kamu sudah dapat warisan bagi saya. Nggak boleh rakus loh." Dia mau minta atau gimana? Jangan membuat orang masuk dalam legitimasi seolah-olah kita menjadi benar, orang lain menjadi salah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yang kedua yang ingin kita lihat adalah jangan pernah mau menjadi hakim bagi ketamakan orang. Banyak orang akan curhat kepada kita, curhat apa yang dia alami, terus kita menjadi kompor. Angguau lagi dibaik songoni menghujit dosi. Waduh, kompor kan ya. Dibikin sama kayak gitu. Kalau sama aku itu, jangan harap udah kupijak-pijak itu. Terus begitu dia pergi, iya bener juga kan, dia pergi pijak-pijak. Terus ada orang melapor, "Kadir, itu sih itu udah pergi. Kamu tadi bilang kalau aku begitu udah kupijak-pijak, dia udah pijak-pijak itu sekarang." Terus kita bilang apa? Lepas tangan. Aku kan cuma bilang, kenapa dia mau? Kita udah kompor, kita juga gak mau bertanggung jawab. Firman Tuhan mengatakan jangan pernah menjadi hakim bagi orang. Salah saya bilang itu memang pasti salah nih. Gampang kita mengatakan salah, tapi begitu kita disuruh bertanggung jawab dalam sebuah tugas, maka kita menjadi orang yang tidak beres. Kan gitu. Orang Indonesia banyak ingin menjadi penganalisa. Tapi begitu dia naik ke atas untuk bertugas, dia tidak mampu. Karena apa? Karena banyak orang akan berkata yang tidak beres tentang dia. Dan dia mampu atau tidak? Tidak mampu. Orang yang menjadi pemimpin, orang yang menjadi memiliki jabatan harus mampu mendengar ribuan makian terhadap dirinya. Kalau tidak sanggup, jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin. Karena dimanapun pemimpin, ribuan cacian dan makian akan datang kepada dia. Dan jangan pernah berharap dalam kehidupan kita mampu menyenangkan banyak orang. Tidak bisa. Pasti ada yang membenci kita. Itu sebabnya kalau kita tahu kelemahan kita, maka kita jangan pernah menjadi kompor bagi orang. Bukan hanya orang, suami istri juga banyak yang kayak gitu. Istrinya ngomong kepada suaminya menjadi kompor, atau suaminya bicara kepada istrinya jadi kompor. Yang paling enak kayak gini, "Pak," kata istrinya, "apa mah? Tetangga kita enak banget ya, dia ulang tahun. Terus kenapa? Itu dapat anting loh 2 biji, anting emas dari suaminya." Terus suami nanya, "Oh jadi maksudnya nanti mama ulang tahun bapak beliin kayak gitu?" Istrinya bilang apa? "Enggak, tapi matanya udah berbinar-binar." Dia bilang enggak, tapi matanya berbinar-binar. Nah ini kan kebalikannya. Sebenarnya dia ingin mengompori suaminya untuk memberikan apa yang dia mau.
Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Paulus berkata di dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Orang akar segala dosa adalah cinta akan uang. Kenapa? Karena ukurannya masalah hatinya. Itu sebabnya dikatakan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan juga kepada dirimu, kata Tuhan Yesus. Bahkan kita berani mengatakan, memperbandingkan harta kita dengan harta orang, sampai ada istilah, lah baru gelang yang nasabulu sangge-sangge. Wah, itu kan tenar ya pada saatnya, karena perbandingan masalah harta. Tetapi firman Tuhan berkata pada saat ini, jangan pernah menjadi hakim bagi orang lain. Ketika dia mendapat anugerah, itu anugerah bagi dia. Maka biarlah dia memanage anugerah yang ada padanya. Ketika kita tidak merasa ada anugerah dalam hidup kita, kita laksanakan apa yang Daud katakan. Mari hitung hari demi hari, sehingga kita beroleh hati yang mengerti tentang anugerah Tuhan. Tidak mungkin tidak ada anugerah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jauhilah ketamakan. Di sini menarik, orang kaya yang bodoh. Ada nggak sih orang kaya yang bodoh? Menurut saya tidak ada. Tidak ada orang kaya yang bodoh. Dari mana dia dapat harta kekayaannya kalau dia bodoh? Setidaknya dia pasti mampu berekonomi. Setidaknya perkali-kalian tentang keuangan dia pasti mengerti. Matematika dia pasti tahu. Tidak mungkin dia menjadi orang yang bodoh. Tidak mungkin. Tetapi yang ini kita lihat, kalau semua orang kaya pintar, ada dua kemungkinan. Semua orang kaya itu dia masuk kategori pintar, berarti dia mampu memanage, lalu menimbulkan perusahaan baru yang dikatakan oleh kitab Yeremia mengatakan seperti ini. Jangan hanya sampai di tempat itu nasimu, tapi kirim juga ke seberang danau nasimu. Kenapa nasi harus dikirim ke seberang danau menurut Yeremia? Dikatakan seperti ini. Kalau terjadi sesuatu di kampungmu, engkau masih punya nasi di seberang danau. Artinya di sana kita ingin melihat bagaimana ilmu perekonomian. Kalau kita punya modal saat ini, bangun di sini. Lalu dari hasil pembangunan di sini, mari kita bangun cabangnya di sana. Supaya kalau ini hancur, yang di sana masih mampu menyelamatkan kita. Nah, kalau orang kaya mampu berbuat seperti itu, lalu ada kita bilang, enggak, di sana ada orang kaya yang bodoh. Saya rasa dia tidak bodoh, tapi dia pintar-pintar. Ya, kalau tadi adalah orang kaya yang pintar, yang ini adalah orang kaya yang pintar-pintar. Pintar-pintar cari keuntungan di situasi yang terdesak. Pintar-pintar ngambil uang yang bukan miliknya melalui sebuah program. Pintar-pintar mengambil hati orang sehingga orang itu luluh dan memberikan kepada dia. Itu orang pintar, walaupun dua kali kata pintarnya, yaitu pintar-pintar. Nah, saudara-saudara terkasih, hampir 80% manusia dalam kehidupannya sebenarnya dia ketika dihadapkan dengan keuangan, dia akan berpikir tentang happy-happy. Hampir 80%. Tidak ada yang berpikir yang langsung positif. Dia akan, nanti aku bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Itu sebabnya dalam sebuah buku yang berjudul To Be Someone Influence yang ditulis oleh John Maxwell mengatakan seperti ini. Kalau kita ingin mengetahui karakter orang yang kita kasihi, jangan pernah perhadapkan dia kepada sebuah penderitaan. Jangan. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu bagaimana karakter anak kita, jangan kasih penderitaan atau problem atau masalah kepada dia, tapi kasih uang yang banyak kepada dia. Supaya kita tahu dia mampu tidak memanage itu. Banyak orang berhasil dalam menghadapi penderitaan, berserah kepada Tuhan dengan banyak pergumulan. Tapi ketika dia dikasih uang banyak, dia lupa sama iman, dia lupa masa depan, dia lupa memanage itu. Itu sebabnya dikatakan ketika kita ingin berpengaruh kepada orang, maka kita harus lulus dalam dua hal itu, penderitaan dan kekayaan. Seorang bapak menerima surat, ini pernah saya khotbahkan karena kita sering berhadapan seperti itu. Dia menerima surat, dia dalam suratnya bertuliskan seperti ini. Pak, ada tas koper di samping rumah,
dengan sejumlah uang, dibuka kurung 10 juta. Itu untuk bapak. Dengan sukacita dia pergi ke samping rumahnya. Ya ada koper, diambil. Ma, aku dapat koper, ada surat katanya untuk kita, ini ada uang 10 juta. Iya, dibuka. Benar, banyak uang. Lalu mereka menghitung 9.900.000, kurang 100.000 lagi supaya 10 juta. Coba hitung lagi. Nah, sekali ya, coba hitung lagi. Salah kali, katanya kan 10 juta, masa 9.900.000. Dihitung lagi. Iya kok 9.900.000. Jatuh kali. Bapak Ibu saudara terkasih, dari satu hari itu dia lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan hanya karena 100.000. Hanya karena 100.000. Dia lupa mengucap syukur sama Tuhan. Pusing dia hanya gara-gara di mana ini jatuh 100.000. Tapi dia sudah dapat uang 9.900.000. Inilah yang disebut dengan ketamakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata apa? Kalau manusia mendapat anugerah dari Tuhan, setidaknya itu titipan bagi kita untuk membantu orang lain. Bagaimana caranya? Bergiatlah dalam menolong orang. Karena ajaran kekristenan yang sesungguhnya adalah orang kaya tidak berlebihan, orang miskin tidak berkekurangan. Maka penyeimbangnya harus ada. Mari berdiakonia dan bersama-sama. Dengan bersikap seperti itu, kita masuk dalam kerajaan Tuhan dan kita tidak masuk dalam kategori orang kaya yang bodoh. Mari berbuat, mari berkarya, dan mari saling menolong dalam kehidupan kita. Jauhi egoisme dan ketamakan. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Jikalau kami boleh mengerti akan firman Tuhan, kami mulai mengkoreksi diri kami. Di manakah kami boleh berada Tuhan? Sebab sesungguhnya banyak kebutuhan kami di tengah-tengah dunia ini. Banyak keinginan kami. Dan bahkan kami diperhadapkan Tuhan dengan segala sesuatu yang harus kami tanggung jawabi. Segala sesuatu kebutuhan kami sering sekali diukur dengan uang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan Engkau mengajarkan kami agar kami dapat memilah mana yang paling penting dalam kehidupan kami dari seluruh yang penting. Kami ingin mengusahakan kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada kami agar kami juga mengumpulkan harta dalam kerajaan Tuhan, yaitu di surga. Sehingga kami masuk dalam bilangan orang-orang beriman, bukan bilangan orang-orang yang terbuang. Terima kasih Bapa. Dalam situasi negara kami ini, Engkau yakinkan kami, Engkau tetap membimbing kami, agar hati kami tidak berusaha mencari-cari yang membuat kami masuk dalam segala penyakit, yang membuat kami masuk dalam stres, yang membuat kami masuk dalam segala beban kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan kami mengucap syukur dengan apa yang ada pada kami yang Tuhan sendiri telah memberikannya bagi kami. Maka berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas mereka, terlebih kepada orang tua jemaat-Mu Tuhan dalam tanggung jawab mereka di tengah-tengah rumah mereka. Jikalau tidak ada makanan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang ajaib, yang mampu memberikan kehidupan kepada kami, bukan hanya melalui makanan, tetapi melalui orang-orang di sekeliling kami. Engkau tetap berkarya kepada kami. Jikalau kami bingung Tuhan untuk menggenapi seluruh kebutuhan kami di tengah-tengah rumah kami, sebab pekerjaan kami tidaklah menetap, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang maha ajaib. Engkau adalah gembala yang memimpin domba-domba-Mu ke padang rumput yang hijau. Kami yakin dan percaya dalam iman kami ketika kami berusaha, kami akan mendapatkannya. Tetapi kami membutuhkan pertolongan Tuhan dan kekuatan daripada-Mu. Maka biarlah Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, tetap Engkau tuntun, dan jari-jari-Mu yang kudus
yang mengatur langkah kehidupan kami. Jikalau jemaat-Mu dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka Tuhan, sehingga tugas-tugas tidak terbengkalai dan dapat diselesaikan dengan baik. Jika mereka dalam keadaan bimbang dan bingung akan kehidupan mereka, berikan kepastian kepada mereka Tuhan, bahwa sesungguhnya kami bukanlah ekor, tetapi kami adalah orang-orang yang menjadi kepala, yang firman Tuhan sendiri katakan itu kepada kami. Dan inilah janji yang kudus yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati hari ini menjadi hari yang baru, kekuatan baru, dan kehidupan baru bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita seraya bernyanyi dari buku nyanyian 691. persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.